Waktu saya ditahan di penjara, menjelang 2 tahun ditahan, jumlah seluruhnya 6 tahun. Waktu 2 tahun saya, dan akhirnya supaya ditemukan solusi, cabut saja kesaksian kamu. Kamu bebas, sekolahkan ke luar negeri. Gereja sudah kami hubungi, siap untuk menyekolahkan. Tarik dulu perkataan-perkataanmu ya tentang perbandingan-perbandingan. Waktu saya ditahan di penjara, menjelang 2 tahun. Jadi saya ditahan jumlah seluruhnya 6 tahun. Ya. Waktu 2 tahun ditahan, saya lewat kelompok pemimpin-pemimpin gereja. Pemerintah mendekati saya. Dan akhirnya supaya ditemukan solusi. Begini, kamu cabut saja kesaksian kamu. Ya, cabut semua, kamu bebas. Bahkan disekolahkan ke luar negeri. Gereja sudah kami hubungi, siap untuk menyekolahkan engkau di luar negeri. Tapi tarik dulu perkataan-perkataanmu ya tentang perbandingan-perbandinganmu, tarik dulu. Saudara, ditahan setelah 2 tahun, itu bukan kapok lagi. Udah habis kapoknya, saudara. Ya. Lalu ada harapan. Karena pada masa pemerintahan waktu itu, semua orang yang ditahan karena tuduhan Pempres 11 subversi, itu tidak tahu kapan keluarnya. Tidak tahu. Jadi kalau ada tawaran keluar, oh ini. Lalu saya bicara dengan teman-teman dalam penjara. Teman-teman dalam penjara bilang, ya sudah, pura-pura aja. Ya sudah, ya daripada lapukan di penjara. Ya, lebih baik kau bebas. Sampai di sana, kamu bakal dikirim kemana? Ke Tasmania, Selandia Baru. Supaya jauh begitu perginya. Ya sekolahnya, supaya jauh-jauh. Ya, gereja sudah memfasilitasi. Ya, tiket sudah disiapkan, paspor disiapkan. Godaan. Akhirnya, oke, saya bilang, mungkin ini jalan Tuhan. Mungkin jalan Tuhan. Jadi kami mempersiapkan foto paspor segala macam. Ya karena itu oleh penguasa, semua gerak cepat, 1 hari selesai. Sudah. Nanti akan ada tim membuat pernyataan, tanda tangan, engkau mencabut semua. Malam itu saya tidak bisa tidur. Karena membayangkan bebas. Ya, tapi hati kecil selalu berbisik. Barang siapa menyangkal aku, maka aku akan menyangkal dia. Tuhan, kita kan harus cerdik seperti ular. Ya, tulus seperti merpati. Ini masalahnya politis, Tuhan. Mungkin kau nggak mengerti, di surga tidak ada hal-hal yang politis. Jadi saya pikir, ya sudah, bertekad tetap. Suara hati kecil, jangan sangkal, jangan sangkal. Tapi, ya, kemauan untuk bebas lebih besar dari suara itu. Tidak. Gara-gara pertentangan itu saya tidak bisa tidur. Tunggu besok pagi. Waduh, jam itu detik demi detik. Begitu pagi sudah mandi, sudah siap. Tunggu panggilan. Wah. Sudah membayangkan Tasmania. Iya. Ya, sekolah di sana. Ya, pokoknya buat aja. Sudah. Besoknya saya dipanggil kira-kira jam 10 pagi. Saya menghadap. Saya sudah siap, tanda tangan. Siap. Jangan saudara pikir saya kuat, hebat, bertahan. Enggak. Lembek. Lembek. Enggak kuat. Ya, tidak kuat.
Siapa bilang kuat? Tidak kuat. Akhirnya saya menghadap. Lalu mereka semua sudah senyum, tim pemeriksa. Biasanya beringas, galak. Waduh, pasang muka berwibawa. Itu ya, padahal tanpa wibawa mereka semua. Ya. Lalu saya disodorin surat. Saya baca. Silakan tanda tangan. Nafsu siap tanda tangan. Tapi apa yang keluar dari mulut saya? Saya Abu Bakar Masyur Yusuf Roni, seujung rambut pun tidak akan menyangkal Yesus adalah juru selamatku. Yang keluar itu. Saya sampai kaget. Aku kok ngomong apa ini tadi? Aku ngomong apa? Yang keluar itu. Jadi kalau engkau bertahan, iman kuat itu pilihan Tuhan. Itu kekuatan Tuhan yang kekal dalam dirimu. Bukan kemampuanmu. Bukan kita hebat karena kita beriman. Kalau iman tidak diberikan kepada kita, tidak mungkin kita beriman. Iman itu karunia. Amin saudara. Karunia. Meskipun kita terseok-seok seperti ini, itu bukan tekad-tekad iman kita. Tapi iman yang diberikan oleh Tuhan. Karunia. Ucap syukur kepada Dia. Amin saudara. Luar biasa. Marahlah mereka. Saya dimasukkan lagi. Saya sampai pikir, tadi saya ngomong apa? Kenapa mulut ini nggak bisa dikendalikan oleh pikiran saya? Kok yang keluar lain? Mestinya kan tadi saya Abu Bakar Masyur Yusuf Roni akan menandatangani dengan ikhlas. Tapi ternyata saya tidak akan menyangkal dia seujung rambut pun. Keluar kata-kata itu. Saya sampai termenung. Lalu Tuhan memberikan bisikan di hati saya. Bukan di telinga, di hati. Saudara, bukan Tuhan hei Yusuf Roni, enggak. Saya hamba Tuhan belum tahap seperti itu. Belum. Saya hamba Tuhan yang ya biasa-biasa aja lah. Paling Tuhan kasih pikiran, mantap di hati. Diingatkan ayat, dikuatkan hati. Itu aja. Belum sampai Yusuf Roni. Ya Tuhan, gitu. Mari kita ngopi. Belum. Pakai ngopi dengan Tuhan. Memangnya Tuhan langganan Starbucks? Ya sudah sampai di situ dulu saudara. Tuhan berbisik di hati saya. Kalau kamu bebas, ya keluar pintu penjara, ditabrak bajai, mati. Kau selamat enggak? Karena sudah menyangkal aku. Belum sampai Tasmania, Ron. Baru sadar saya, oh iya. Setelah itu masih 4 tahun lagi. Itulah kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan. Setiap tahun Tuhan berikan. Tuhan berikan kemampuan kepada kita. Bukan kekuatan kita. Percayalah, Dia setiap saat, setiap hari Dia baharui terus. Amin. Karena itu berdoa dan minta Roh Kudus menguasai kita, membaharui, menguatkan kita. Amin. Itulah murid-murid mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Kita perhatikan di situ. Sehingga dengan demikian, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, kita ingin lihat ya, kita ingin lihat bersama-sama. Yesus bangkit. Murid-muridnya sudah meninggalkan Dia. Lari. Ya, putus asa, kecewa, semuanya. Kita baca dulu Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 19. Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Kumpul tapi takut.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang. Yesus menghampiri. Murid-muridnya putus asa. Murid-muridnya sudah lari. Dia tidak lari dari tanggung jawab kepada murid-muridnya. Dia datangi, dia kunjungi. Amin. Dia datang dalam kehidupan kita. Dia tidak biarkan kita sendirian. Lanjutkan ayat yang ke-20. Ya, dikatakan ya ayat. Ya. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan apa? Tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena melihat Tuhan. Dia tunjukkan. Nih bekas lukanya masih ada. Masih ada. Saudara perhatikan. Ketika saya baca ayat ini saya mikir. Dia Tuhan. Dia sanggup menghilangkan bekas-bekas paku-paku itu kan. Lobang-lobang itu. Dia sanggup pulihkan. Tapi dia biarkan. Kenapa? Untuk jadi bukti, tanda aku sudah mati dan luka-luka ini sebagai jaminan, tanda bagi kita bahwa engkau diselamatkan. Ada bukti yang nyata bahwa kita dijamin oleh dia. Dia tidak hilangkan, tidak. Untuk bukti nanti, sampai nanti bahwa kita sudah ditebus. Saya sudah ditebus, katakan. Ada buktinya. Dan kita diingatkan terus dengan perjamuanku kudus. Ada bukti, ada fakta. Tidak hanya wacana, tidak hanya sekedar janji, tidak. Keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus adalah fakta sejarah di dalam kehidupan kita. Ada bukti yang nyata di dalam seluruh luka-luka Yesus. Amin. Iya. Dia sanggup hilangkan, tapi dia tidak hilangkan untuk menjadi bukti. Kita lanjutkan tadi ayat berapa? Ya, ayat 21. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu seperti Bapa mengutus aku, demikian juga ya sekarang aku mengutus kamu. Kita baca lagi. Ya. Dia memberikan damai sejahtera tadi. Ya mungkin yang pertama salam. Yang kedua dia memberikan damai. Dia berikan damai itu. Ketenangan, kedamaian di dalam hidup kita, dalam hati kita. Setelah kita terima, sama seperti Bapa. Tolong sambung. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang. Demikian juga sekarang. Artinya kita orang percaya, kita ini adalah utusan-utusan Tuhan. Utusan bukan duduk dengan tenang, diam, sekedar beragama dan beriman. Pergi. Keluar. Jangkau jiwa-jiwa. Amin. Jangan lupa itu tugas orang percaya. Yang seringkali dilupakan oleh kita. Atau kita pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak ingat. Aku belum dengar itu. Jangan ngotai diri sendiri, saudara ya. Kita harus sungguh-sungguh tahu. Kita ini utusan. Kita bukan sekedar beragama, jadi murid, mendengar firman Tuhan setiap minggu ibadah. Itu tidak salah, itu memang betul. Tapi tidak sampai di situ, tidak sampai di situ. Seorang diangkat duta besar, dia pergi tidak ke negeri yang diutus? Pergi. Kalau dia tidak pergi itu bukan duta besar. Dia pergi. Saudara kita utusan? Saudara utusan? Pergi. Keluar. Kabarkan. Sebarkan. Berita. Cari jiwa. Amin. Cari jiwa. Jangan saudara pikir, aku bukan penginjil. Itu ayat yang kita baca lagi. Ya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus penginjil-penginjil, khusus petugas-petugas gereja, pendeta-pendeta gereja. Jangan manipulasi ayat ya. Ayatnya bunyi apa? Aku mengutus kamu. Artinya jamak. Banyak, semua ini diutus. Menangkan kota Palembang bagi Tuhan. Amin saudara. Ya. Ayat 22.
Kita lanjutkan. Ya, lanjutkan. Dan sesudah berkata demikian, apa? Ia menghambusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi kekuatan kita Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dia sanggup mengurapi kita, dia sanggup memampukan kita, dia memberikan karunia-karunia kepada kita, melengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya, itulah Roh Kudus. Ya. Pribadi Tuhan itu sendiri diutus ke dalam diri kita, menyertai kita. Amin. Dahsyat, tidak sendirian diutus. Dengan wewenang, dengan kekuasaan. Duta besar diutus, dia punya wewenang dari negeri yang diutusnya. Kekuasaannya penuh di negeri orang lain itu sebagaimana kekuasaan bangsa dan negara yang mengutus dia. Penuh. Lewat Roh Kudus kita menerima kekuasaan penuh. Amin, saudara. Wah, kita diutus. Jangan takut. Yang penting sampaikan, kabarkan, beritakan. Selesai. Amin. Urus orang percaya atau tidak, itu Tuhan punya hak. Tuhan. Kita lanjutkan lagi setelah mengembuskan Roh Kudus. Ayat 23. Ya, ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dahsyat kekuasaannya. Dahsyat. Utusan itu punya kekuasaan lewat Roh Kudus. Hebat, saudara. Saudara bisa membebaskan orang, melepaskan orang, menolong orang, menyehatkan orang, membalut orang. Amin. Amin. Ya. Umur saya sebentar lagi 75. 75 ya, Ma? Hampir lupa saya. Ya. Setiap bulan saya pergi ke desa-desa. Saya pergi ke desa-desa. Saya punya 52 pos di desa-desa. Di Jawa Barat. Bukan di Nias. Yang sudah mayoritas Kristen. Bukan di Toraja. Bukan di Minahasa. Bukan di Tondano. Di Jawa Barat. Ya. Penting itu. Dan sukacita. Luar biasa. Tuhan tolong berbagai cara. Berbagai cara. Selalu saya berdoa. Ketika saya masuk satu desa atau satu kampung. Saya berdoa apa doa saya? Tuhan temukan saya dengan orang Tuhan. Orangmu Tuhan tolong. Saudara tahu setiap tempat itu ada orangnya Tuhan. Kalau kita ketemu, oh dahsyat. Ada orang yang membutuhkan, ada orang tepat waktunya. Ya, itulah jalannya Tuhan. Sebagai satu ilustrasi saya ingin mengajak begini. Lukas 23 ayat 20. Lukas 23 ayat 26 maksud saya, ayat 26. Ayat 26. Ya, Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama siapa? Simon Kirene. Yang baru datang dari luar kota. Saudara, namanya siapa? Simon dari Kirene. Simon berarti dia orang Yahudi. Dia tinggal di kota Kirene, Afrika Utara. Ujung sangat jauh. Tapi setiap Paskah dia datang. Karena dia merindukan Mesias. Dan dia tahu Mesias itu akan datang di kota Yerusalem. Maka setiap Paskah. Dan dia tahu kedatangannya adalah Paskah. Yang momentumnya adalah Paskah. Maka Simon Kirene hampir setiap tahun mengunjungi. Itulah kerinduannya. Meskipun jauh tempatnya. Dia datang. Itu satu sisi. Kita lanjutkan dulu. Begitu datang di kota Yerusalem, ada rame-rame accident. Ya, dia melihat apa yang terjadi. Tanpa disadari, ketika Yesus jatuh memikul salib, ada dia di situ.
Ayat tadi apa? Ya, yang baru datang ini yang baru datang dari kota, lalu diletakkan salib di atas bahunya. Dia diseret oleh tentara Romawi itu. Ini nih kamu. Coba saudara. Coba kita pikir. Kira-kira Simon Kirene bagaimana? Aku ini sial. Ya. Tidak tepat waktunya, tidak tepat tempatnya. Sial banget. Kira-kira Simon Kirene waktu memikul salib itu ikhlas, rela, atau kepaksa? Ayo jujur. Kepaksa. Ya. Bisa saja kepaksa. Bisa saja dia berpikir ini, aduh kenapa aku harus ketemu begini. Saudara, tanpa disadari oleh dia, yang kita anggap itu sebuah accident, ya, sebuah kesialan, tapi dia sungguh-sungguh kerinduannya untuk berjumpa dengan Mesias, ketemu. Amin. Jadi jangan takut ketika kita menghadapi hal-hal yang kita pikir tidak menguntungkan diri kita. Siapa tahu itu keluarnya jalan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Katakan amin. Iya. Dia ketemu. Hanya segitu namanya cukup. Simon Kirene. Kenapa dia tahu itu Mesias? Kita lanjutkan ayatnya. Sementara dia pikul salib, mau naik ke Golgota. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Dia tentu mikulnya dekat kan? Banyak perempuan yang menangisi dia dan meratapi dia. Ayat 28. Ya. Yesus berpaling pada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku. Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ayat 29. Ya, sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, "Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui." Tolong lanjutkan lagi ya. Maka sekarang orang-orang akan berkata kepada gunung-gunung, "Runtuhlah menimpa kami," dan kepada bukit-bukit, "Timbunlah kami." Sebab akan datang masa yang susah. Perkataan ini diingat betul oleh Simon Kirene. Ini perkataan tanda-tanda Mesias. Jadi ketika dia memikul salib dan melihat Yesus, dan Yesus berkata-berkata seperti itu, apa yang terjadi? Kepaksa enggak dia? Oh, dia bilang, "Aku sukacita. Aku berjumpa dengan dia. Aku kira ini kecelakaan. Ternyata ini kebahagiaan." Jadi kalau Tuhan izinkan kita berhadapan dalam hidup, sepertinya itu kecelakaan bagi kita. Ternyata itu jalan keluar yang Tuhan buka bagi hidupmu. Beri kemuliaan bagi dia. Amin. Coba renungkan. Karena itu selesai. Artinya terpenuhi kerinduan Simon Kirene. Terpenuhi. Pertama, saya ulangi, dia pikir kecelakaan. Tapi setelah dia mendengar perkataan-perkataan Yesus yang keluar dari mulut Yesus, dia tahu ini perkataan seorang Mesias. Karena dia namanya Simon, orang Yahudi, taat, tentu pembaca firman, dia mengingat betul. Karena dari Afrika Utara pergi pada zaman dulu, ya, tidak ada tol. Ya, naik onta. Naik onta itu jangankan saudara pikir 1 kilo, 10 kilo. 1 kilo aja pinggangmu sudah rengkok. Copot semua saudara. Karena dia tidak jalannya, karena dia jalannya joget. Nah kita harus ngikutin. Ketika kita naik onta, kita suka nahan diri kan? Nahan, nggak ikutin dia. Tambah di situ sakitnya. Makanya nanti kalau pergi ke Israel atau kemana, ke Mesir seumpamanya naik ke Gunung Sinai. Saudara kalau naik onta, ya jangan sembarang naik. Naik pilih dulu yang agak longgar.
Jangan yang sempit, nanti kejepit saudara begini ya. Nah, gitu. Jadi naik yang longgar, jadi saudara bisa pegang. Dan jangan nahan ketika dia goyang ke depan dan goyang ke belakang. Ikutin iramanya. Nikmat sampai 10 kilo. Jadi jauh perjalanannya. Kerinduan tidak menghalangi jarak yang jauh. Kesusahan yang dihadapi. Dan kerinduannya tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti penuhi. Apa yang kita rindukan sekarang ini. Pertolongan Tuhan. Jalan keluar dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Percayalah. Akan terpenuhi dalam hidup kita. Saudara mengamini? Ya, meskipun ketika kita diberhadapkan hal-hal yang tidak mungkin tapi dimungkinkan oleh Tuhan. Ya, lihat hujan turun. Wah, setapak awan. Tidak mungkin. Tapi kemudian hujan lebat. Begitulah cara-cara Tuhan. Itu namanya mujizat. Amin. Mari kita berdoa.